kendala-kendala ini faktor utamanya yang menyebabkan ini apa sih, Pak? Sebagai contoh praktis di lapangan, once kita mau melakukan ada maintenance atau annual shutdown, power outage ya, contoh ya, kita tenaga kerja kita itu harus paham sequence demi sequence proses berjalannya. Talent-talentnya itu bisa terpenuhi melalui yang pihak ketiga tadi. Oke. Itu pertama. Kemudian untuk kualifikasinya yang tadi saya sampaikan itu perlu kualifikasi dasar sesuai dengan requirement dasar data center. Jangan lupa kunjungi, subscribe, dan follow YouTube channel dan Spotify Nusantara Academy dan nyalakan notifikasi agar selalu update konten-konten eksklusif lainnya. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy. Saya Feni Adilia akan menjadi host untuk episode kali ini yang membahas tentang kelangkaan talenta data center operations di Indonesia. Hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu Pak Maradu dan juga Pak Karel. Pak Maradu ini seorang Senior Facility Manager dari CBRI Indonesia, sedangkan Pak Karel ini adalah HR Manager dari CBN Nusantara. Betul. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Feni. Pagi. Nah, as I mentioned earlier, hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan talenta data center ya di Indonesia, specifically untuk operations nih. Di sini saya ada data sebenarnya yang menunjukkan bahwa Indonesia itu akan membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan. Dan 1% diantaranya itu adalah untuk menjalankan atau mengoperasikan dan memelihara data center itu sendiri. Ini kayaknya udah jadi topik bahasan wajib setiap ada orang data center datang atau ada acara ya Pak ya. Tiap kali saya datang ke acara pasti ada aja lah bahasan tentang ini. Nah, perkembangan industri data center itu sendiri di Indonesia kan pesat banget nih ya Pak ya. Nah, tapi ternyata kenyataannya SDM yang bisa kita berikan ke dalam industri ini nggak sebanding gitu dengan supply yang ada. Nah, mungkin bisa dimulai dari Pak Karel dulu. Gimana menurut Bapak kondisi talenta operasional data center saat ini Pak? Mungkin secara luas dulu, ada hal yang menjadi perhatian khusus atau enggak? Baik, terima kasih Mbak Feni. Tadi sebelum kita mulai kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Maradu dan kita sepakat kalau requirement data center itu sebetulnya ada kurang lebih 4. Okay. Yang pertama itu availability power, kemudian cooling, kemudian fire suppression, kemudian yang terakhir nggak kalah pentingnya itu customer service kan, karena kita kan pasti interaksi dengan klien ya. Berangkat dari requirement tersebut sebenarnya bisa mengerucut untuk kebutuhan talenta di data center. Yang paling utama minimal talent tersebut mempunyai background elektrik. Okay. Karena kalau itu terpenuhi, requirement yang tadi saya sebutkan itu bisa menyusul dilengkapi. Dan seiring waktu itu bisa melibatkan pihak ketiga untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga yang kami tawarkan ke klien SLA itu terpenuhi. Intinya kan sebenarnya itu ya kalau untuk operational data center gitu. Dan kerjasama dengan pihak ketiga itu juga memang hal yang utama untuk melengkapi
kelangkaan talent tersebut. Oke, udah biasa jadi ya Pak ya? Betul. Jadi sementara dari saya itu aja sih, karena electrical tuh yang utama biasanya ya. Nah, Dan itu sulit untuk didapatkan Pak? Sejauh ini karena kerjasama yang baik dengan pihak ketiga itu harusnya bisa dilengkapi. Ada hal-hal yang in the meantime kita menunggu talent yang sesuai yang kita mau, ya kita bisa di internal bisa ada Adaptasi dulu lah adaptasi ya. dengan Oke. kondisi yang ada gitu. I see, oke. Begitu. Kalau dari Pak Maradu gimana nih Pak? Mungkin dari tim Bapak sendiri yang ngerjain operasionalnya nih Pak. Ya, saya setuju sih dengan statementnya Pak Karel tadi ya. Secara background pengalaman untuk operational pasti mechanical, electrical, plumbing, dan juga fire suppression system dan lain-lain. Secara fundamental background atau skillnya itu dahulu. Yang kedua ada eskalasi proses atau level yang lebih lanjut adalah yang tidak kalah penting terkait pemahaman dari talent itu sendiri terkait dengan nature dari operational data center itu bekerja bagaimana. Ya. Jadi once ada activities baik core ad hoc maupun ya extra work seperti itu, talent ini harus paham apa yang harus dilakukan pertama. Oke. Nah, ini yang memang harus kita bisa pahamin, capture, dan harus kita bisa antisipasi ya dengan keadaan kelangkaan ini. Ya makanya tadi saya juga sepakat dengan Pak Karel tadi bilang biasanya kerjasama dengan pihak ketiga atau betul. outsource service-nya. Nah itulah memang salah satu strategi ya Pak ya Betul. dalam prakteknya itu sih. Oke. Kalau dari tim Bapak sendiri kan nge-serve klien berbeda-beda nih ya Pak ya. Ya. Kebutuhan dari each klien juga beda gitu. Ya. Itu untuk tantangan utamanya apa sih Pak untuk each klien dengan ekspektasi yang berbeda, requirement yang berbeda untuk tim Bapak sendiri gitu misalnya? Oke. Dari perspektif kami yang biasanya di operational, pasti kalau kita dalam suatu kerjasama dengan klien kan ada target atau SLA tertentu yang harus di-achieve. Nah, kadang untuk mendeliver service agar excellent sesuai dengan meet dengan SLA tersebut, memang perjalanannya kadang-kadang kendala dengan talent atau manpower yang tersedia. Ya, dengan keberagaman skill yang ada, kita harus sebagai leader yang ada di sana harus bisa mensiasati, bikin strategi yang terkait dengan contoh ada gap di salah satu scoop, ya kita harus bisa mendevelop dan mengcoaching ya Pak. Ya, biasanya itu praktisnya. Itu sih agar bisa jadi ekspektasi dari klien terpenuhi, kita pun service yang di-deliver itu udah pasti excellent seperti itu targetnya. Oke. Kendala-kendala ini faktor utamanya yang menyebabkan ini apa sih Pak? Kalau dari perspektif saya sih melihat karena agresifnya perkembangan data center di Indonesia ya. Jadi untuk keep up-nya susah ya. Iya, sedangkan supply manpower yang ada atau ketersediaan tenaga kerja yang di data center itu masih terbatas. Iya. Ingin operasional data center Anda lebih efisien? Yuk ikuti training data center technician, di mana Anda akan mempelajari berbagai hal mengenai operasional data center. Dengan online learning, training ini dapat diikuti dimanapun dan kapanpun. Daftarkan tim Anda sekarang melalui link di bawah ini. Dari Pak Karel? Kalau aku lihatnya ini tadi, kita sempat ngobrol juga, kalau dari sisi Pak Maradu, Pak Maradu itu tipikalnya untuk project data center. Oke. Kalau dari saya, itu daily operational data center. Jadi memang yang Pak Maradu sampaikan tadi, untuk project, ketika ada bolong ya Pak, itu agak susah tuh untuk cari. Kalau untuk di operational kita memang ada level-level gitu. Kalau untuk tenaga ahli memang kita maintain untuk
awet gitu. Hmm. Jadi jangan kemana-mana loh Iya, gitu, di sini aja gitu. Sementara kalau untuk yang level di bawah kita tetap maintain juga, tapi ketika ada bolong itu harusnya bisa tercover dengan ada teknik-teknik tertentu untuk memenuhi bolong itu. Oke. Selama proses dengan pihak ketiga untuk cover itu, Oke. gitu. Jadi sebenarnya kalau operasional juga kan timnya tuh besar ya Pak ya. Maksudnya mungkin lebih besar dari project ya. Iya. Jadi kalau misalnya cuman ada misalnya bolong 1-2 masih bisa di cover sama Masih bisa tercover. tim yang sisanya Iya. gitu ya. Ya. Oke. Nah strategi berarti so far nih kita udah ngomongin salah satu strategi yang biasa Bapak pakai lah untuk menangani kelangkaan manpower ini gitu ya. Itu salah satunya dengan cara pakai third party. Iya, betul. Selain itu ada possible solusi lain nggak sih Pak? Apakah mungkin itu dari sisi coaching internal atau mungkin pelatihan-pelatihan eksternal dari Betul. party lain gitu? Kalau sejauh ini yang ada di kami itu memang ada ketika karyawan baru itu pasti ada induksi gitu kan, ada sharing knowledge dari senior-seniornya gitu. Jadi ketika harian mereka udah langsung ya paling itu coaching 1 bulan mungkin ya Pak ya, itu udah harusnya bisa jalan langsung. Karena memang daily kami ya dibantu juga sama teknologi yang ada gitu kan. Jadi pekerjaan itu terbantukan dengan teknologi yang ada sehingga kekosongan tadi dan gap knowledge yang ada itu terpenuhi dengan induksi tadi Mbak. Atau pelatihan-pelatihan tambahan. Nah itu pelatihan-pelatihan tambahan bisa kita ke outsource gitu. Kayak misalnya K3 kelistrikan itu kan kita perlu standarisasi untuk staf kami punya K3 kelistrikan pemula gitu. Gitu sih Mbak Feni. Jadi sebenarnya untuk karena kan untuk education untuk data center sendiri kan nggak ada yang formal ya. Jadi transfer knowledge-nya mostly memang dari atasan ke bawahan atau dari sesama tim gitu ya Pak ya. Peer to peer lah intinya ya. Oke, nah kekurangan talenta ini kan obviously dampak utamanya ke project atau ke operasional gitu kan. Ada nggak sih dampak lain Pak di luar itu yang karena keterbatasan talenta jadi ada timbul masalah baru gitu? Pak Maradu mungkin. Saya dulu? Boleh. Ya, kalau based on pengalaman saya ya, kacamata operational perspektif, kelangkaan ini sebenarnya seperti ada risiko terhadap operational dari data center sendiri. Jadi poin pemahaman dari nature bekerjanya data center itu paling penting. Sebagai contoh praktis di lapangan, once kita mau melakukan ada maintenance atau annual shutdown, power outage ya contoh ya, tenaga kerja kita itu harus paham sequence demi sequence proses berjalannya. Nah, coba dibayangkan kalau tim yang bekerja tidak ada pemahaman seperti itu, akan sangat-sangat mungkin terjadi kesalahan yang menyebabkan katakanlah operasional itu terganggu, jelek-jeleknya sampai power shutdown. Nah, itulah yang kadang-kadang harus kita pahamin nature demi nature-nya, sistem ini seperti apa, tahapannya seperti apa. Nah, itu yang harus dipahamin, dan itu yang orang-orang yang atau tenaga kerja yang tersedia saat ini mungkin masih minim yang bisa pemahaman seperti itu. Karena kan kembali lagi data center punya nature bekerjanya seperti apa, ya, environnya, critical environment-nya seperti apa. Nah, itu yang harus bisa di-capture sehingga kan jikalau ada kelangkaan yang seperti tadi kita diskusikan, tanggung jawab seorang leader untuk
memberikan coaching, direction, arahan segala macam sampai akhirnya dari individu tersebut bisa siap untuk dilepas gitu ya. Betul. Nah, kembali lagi memang pentingnya sebuah bibit atau karyawan yang berpotensi yang harus kita rekrut, dan nanti setelah itu kita training dan kita bentuk seperti itu sih. Ya, Iya. jadi yang dicari basicnya dulu ya. Setelah itu Betul. baru nanti dilengkapi dengan knowledge data centernya Betul. Iya, dari seperti itu. dari in-house gitu ya. Iya, Menyambung yang Pak Maradu sampaikan mengenai nature itu tadi, biasanya kan kita ada SOP sama working instruction. betul. Jadi tanda kutip worst case-nya lu baca aja ini. Jalan. Harus mau Baca baca itu tadi memang harus based on requirement yang saya sampaikan tadi, itu attitude memang penting sekali. Iya. Jadi mereka mau belajar, inisiatif, wah itu udah nilai plus banget ya. Wah. Kita juga sharing knowledge-nya enak, mereka juga ada feedback Iya. positif gitu. Iya. Jalan itu semua. Iya, jalan Betul. semua. Mau nggak mau sih ya, karena ya itu tadi data center kan nggak diajarin sebagai kurikulum misalnya di kuliah Itu gitu. Iya. karena memang nggak ada Iya. di mana ada jurusan data center. Data center. Tapi basicnya dia bisa elektrik sama Iya. teknik komputer. Nah itu nanti dipoles Iya, dan baik jadi internal kita. Curiosity harus tinggi lah ya. Betul. Kalau nggak dia nggak bisa catch up sendiri nanti sama timnya sendiri gitu. Itu dia. Iya. Oke. Itu kan dampak dari sisi operasional ya, atau mungkin project juga kurang lebih sama. Iya. Kalau misalnya di luar itu, misalnya dari sisi budget atau apa, itu ada dampak juga nggak sih dengan kekurangannya talenta data center ini, Pak? Pastilah budget Pasti, ya. Pak. Berbanding lurus kalau sama bolongnya tadi itu itu budget ekstra ada gitu. Pasti. Terus iya yang tadi Pak Maradu sampaikan, ketika bolong itu kan kita mesti siapkan untuk cover bolongnya itu. Iya, Kan backup. itu ada Backup ya. budget Backup, gitu. ya. Oke, kalau dari sisi keamanan atau inovasi teknologinya sendiri gitu untuk di industrinya, itu gimana, Pak? Dari sisi keamanan, Mm-mm, Keamanan data maksudnya ya. keamanan data. betul. Oh, Kalau dari sisi keamanan data ya memang yang kalau beberapa poin kritikal ya, contoh dikaitkan dengan posisi yang kritikal yang dalam operational data center beroperasi, ya memang sudah pasti IT security itu salah satu yang diperlukan juga posisinya kan ya. betul. Selain dari tim operation, engineering support, lalu ada project juga untuk expansion ataupun improvement ya di data center. Nah, itu perlu. Anda kesulitan dalam menghasilkan PUE yang optimal? Yuk ikuti training energi profesional tanggal 17 sampai 19 Juli 2024, di mana Anda akan belajar berbagai hal mengenai manajemen energi. Kuota terbatas, daftarkan diri Anda sekarang melalui kontak WhatsApp berikut ini. Ya, karena sekali lagi ya semuanya itu kan saling terkait. Yang memang harus istilahnya apa, core yang harus dipenuhi. Iya. Seperti itu. I see. Dari Pak Karel ada yang mau ditambahkan? Iya, itu tadi yang ada SOP, ada working instruction untuk keamanan. Kalau khusus kami ya di daily operational, itu kan data-data klien memang mesti dijaga ya. Even data-data internal juga mesti dijaga. Dan kami adopsi di ISO 27001 kan, ada sistem manajemen keamanan informasi. Dan itu talenta kami yang ada itu memang wajib untuk ikut itu. I see. Jadi Oke. pasti ada sanksi ketika Data leakage Iya, jatuhnya. data leakage jatuhnya itu. Itu biasanya sih karena Gitu. ada training ya Pak ya. Betul. Jadi salah satu mandatory training once ada karyawan baru itu harus mengikuti training Ada tersebut. awareness-nya Awareness-nya. ISO gitu. Jadi IT security data dan kadang-kadang juga renewal ya Pak ya. Betul. Refreshment. Ada refreshment-nya juga per tahun. Dari tahun ke tahun kita Iya, biasanya itu. betul, betul. Pasti ada awareness tiap tahun. Even itu karyawan baru, karyawan Ya. existing juga ikut semua gitu, Pak. Nah, Ya karena kalau itu sampai terjadi fatal juga ya. Oh iya. Betul. Iya, iya. Oke.
Nah ini saya ada data lagi nih dari Uptime Institute. Mereka itu memperkirakan adanya kebutuhan talenta data center di tahun 2025. Jadi udah next year nih Pak. Ya. Di Asia Pasifik itu mereka membutuhkan 140.000 orang. Iya. Nah, kira-kira posisi apa aja sih yang nantinya akan paling dibutuhkan gitu di data center Indonesia, dan yang paling masih sulit dipenuhi itu posisi mana aja? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Karel dulu. Iya Mbak, kebutuhan mengenai talenta tersebut kan pastinya bergantung dari perkembangan data center ya. Dan kapasitas data centernya tadi. Kalau di kami itu ada 2 site, masing-masing 1.800 meter persegi dan 1.400 meter persegi. Sejauh ini memang bisa talent-talentnya itu bisa terpenuhi melalui yang pihak ketiga tadi. Itu pertama. Kemudian untuk kualifikasinya yang tadi saya sampaikan itu perlu kualifikasi dasar sesuai dengan requirement dasar data center. Kalau saya boleh lompat sedikit, itu kan data center ada yang sifatnya neutral ataupun yang bawaan dari ISP. Jadi kalau yang neutral itu Mbak Feni datang bawa server, kita siapkan infrastrukturnya untuk power, cooling, fire suppression, tapi di luar connectivity. Nah itu udah jelas kelihatan dari situ kebutuhannya talenta dengan kemampuan electrical. Baru dipoles di internal atau pihak ketiga. Jadi harusnya kalau yang dari data uptime tersebut, kalau untuk jurusan electrical banyak ya Pak? Banyak. Nah itu tinggal kita poles internal atau melibatkan pihak ketiga. Gitu Mbak kalau dari saya. Dari Pak Maradu? Ya, salah satu inisiatif atau strategi untuk menghadapi kondisi gap-nya tadi, memang mau tidak mau kita salah satu opsinya adalah outsource service tadi. Betul. Jadi memang bekerja sama dengan entity tertentu yang bisa menjadi penyedia. Secara proses biasanya entity tersebut akan memprovide satu tim yang akan engage dengan in-house untuk memastikan proses data center itu berjalan. Nah itulah kalau salah satu pengen cepat ya, untuk cepat, efektif dan efisien. Nah, tadi setuju akselerasi tadi. Di saat mungkin progresnya udah mau selesai nih, handover, ya kan? Tapi manpower belum ada. Ya, outsource service mungkin salah satu solusi yang terbaik. Ya, jadi sesuai dengan align dengan timeline atau agenda dari perusahaan data. Iya, seperti itu. Kok dari Bapak outsource sendiri sebenarnya untuk talentanya nyari yang memang sebenarnya ya udah belum pernah pegang data center selama backgroundnya bagus gitu misalnya ya, atau tadi itu bibitnya bagus, itu sebenarnya open, atau sebenarnya memang nyari yang at least udah pernah kerja di bidang yang mirip-mirip lah at least sama data center gitu. Betul. Secara prakteknya atau praktisnya kita ya seperti itu, memang pasti yang data center dulu nih experience ada. Kalau tidak ada, kita bergeser sedikit yang mirip-mirip sistemnya seperti data center apa. Lalu ya kalau kita biasanya masih ada kendala lagi ya tadi, yang penting berpotensi, dan salah satu tanggung jawabnya itu kita hire sebagai leader dan kita coaching, mentoring, dan kasih training internal. Dan sudah harus disiapkan secara timeline untuk personal tersebut. Ini kita goal untuk development contoh dalam short termnya seperti apa. Karena kita juga harus bisa berpikir jangka panjang ya. Karena banyak juga sebagai leader kita juga pasti membuat strategi-strategi pekerjaan yang lain kan. Nah, jadi harus align semuanya nanti. Seperti itu. I see. Itu kan sebenarnya untuk coaching segala macam itu it takes time ya Pak ya. Berarti memang harus invest lah benar-benar di SDM untuk ya nantinya supaya bisa menjadi leader gitu di perusahaan itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhannya untuk let's say
manager level ke atas, itu kan Iya. pasti nyarinya yang udah ready dong. Betul. Ya Pak ya. Ready Itu to use. betul. Karena data center juga kan lumayan time sensitif ya, Iya. untuk launching segala macam gitu. Iya. Jadi kira-kira kalau kayak gitu siasatnya gimana sih Pak? Iya, itu pilihan ya, kebijakan dari masing-masing data center ya. Iya. Kalau kita mau itu karena berbanding lurus dengan Iya. cost pasti. Ujung-ujungnya itu. Yang pertama kalau mau gunakan pihak ketiga, kita bisa tahu kan average-nya. Lalu kalau mau train internal, kita juga bisa tahu. Tergantung pilihan sih. Oke. Gitu, kebijakan masing-masing Ya, dan mungkin manajemen ya. betul, dan mungkin kebutuhan data center itu sendiri seperti Betul. apa ya, timeline-nya seperti apa Iya. gitu ya. Oke. Does it make a big difference nggak sih Pak untuk talenta yang punya sertifikasi sama yang enggak gitu? Ya maunya kita kan seefisien mungkin ya. Iya. Tapi ketika ada kebutuhan mau nggak mau kita harus penuhi itu. Yang mandatori ya Pak. ya? Mandatory Iya, itu. betul. Nah memang ada juga item biasanya annual bonus. Itu kan based on performance ya. Oke. Betul. Ya, tapi kembali lagi sepanjang berjalannya waktu kadang-kadang tergantung perusahaan juga kondisi, Betul. diskresi, Kondisi. diskresi perusahaan itu sebenarnya Mbak Dana. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.